kita tidak mau mengkritik itu, kita tidak akan bicara itu, tapi memang kalau misalnya bicara ini karena forumnya adalah Erick Thohir ini fenomenal. Kenapa? Karena ini pancingan dalam beberapa kesempatan kami itu melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik. Ini Pak Erick partainya apa gitu ya. Baik, bincang lepas kalian kita yang kedua ini, kita dengan Bang Andri Rusta ya, nanti terakhir baru dengan Bang Adrian. Soal biasanya kalau orang pers itu pinter dia menyimpulkan, mencari substansi ya. Jadi biar kita bincang-bincang lepas dulu, nanti ada bahagiannya Bang Adrian yang menyimpulkan. Bang Andri Rusta dulu, ya, begini Bang. Ini tahun 2022, ntar lagi tahun 2024 sudah pemilu berikutnya ya. Ya pemilu 2019 kemarin ya lumayan hangat ya. Dan sekarang untuk pemilu 2024 ini sudah mulai menghangat juga. Itu dimulai dengan lembaga-lembaga survei sekarang sudah rame-rame melakukan survei setiap bulan rilis ya. Entah itu survei beneran atau survei pesanan, ya nggak pedulilah kita ya. Jadi dalam catatan saya, Bang Andri, survei itu pesanan atau survei itu memang jujur, itu nggak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merubah cara berpikir kita ini dalam menghadapi election itu dari cara tradisional menjadi cara yang rasional, ya. Inilah peran-peran yang dibawa oleh lembaga-lembaga survei yang kompeten-kompeten itu, bagaimana caranya membawa kita semua nih bangsa Indonesia memilih orang itu dengan perasaan. Wah, ini orangnya ganteng, orangnya ini menjadi pemilih yang rasional, ya. Pemilih yang rasional, kita lihat pemikirannya seperti apa, kita lihat karya-karyanya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei itu. Dan bulan-bulan terakhir ini kita baca di media, nama-nama yang beredar, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ya, ada lagi Ridwan Kamil, ada Prabowo Subianto, ya, ada Khofifah, ada juga Erick Thohir di situ. Nah, gitu ya. Ada juga Erick Thohir di situ. Dan dari berbagai nama itu, ya, 3 itu adalah pimpinan atau yang punya partai politik. Ya, 3 yang punya partai politik itu siapa? Itu Prabowo, Ketua Umum Gerindra, itu Puan Maharani. Ya, Puan Maharani itu bukan Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi Ketua Umum Incasnya beliau. Ya, Ketua Umumnya Ibu Mega, tapi Ketua Umum Incasnya ya Puan Maharani. Ya. Yang ketiga Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Yang lain non partai, bukan orang partai, ya. Erick Thohir bukan orang partai, Ridwan Kamil bukan orang partai, Anies Baswedan bukan orang partai, ya. Ganjar Pranowo, ya dulu dia PDI Perjuangan, tapi dia ya sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan, sekarang kita anggap nggak punya partai juga lah, apalagi melihat perdebatannya sekarang ini Bang ya. Wah ini saya datang ke Jawa Tengah kok gubernurnya nggak datang ya gitu ya. Itulah kira-kira yang ada di dalam media-media. Nah saya mumpung berada di ranah Minang ini, ada Bang Andri, kira-kira pengamatan Bang Andri, hasil ya mungkin juga kalau memang ada survei ya sampaikan aja kepada kita ya. Atau berdasarkan riset, pengamatan, obrolan warung kopi dan sebagainya di Padang, di Sumatera Barat ini, kira-kira Sumatera Barat ini gimana sih arah publik ini seperti apa dalam melihat kontestasi di pemilu 2024 ini, khususnya pemilihan presiden tahun 2024 ini. Dan kami, karena Get One ini adalah sebuah komunitas ya yang diberi tugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Erick Thohir, tentang pemikiran transformatifnya Erick Thohir, kami juga ingin tahu seperti apa sih masyarakat ranah Minang ini dalam memandang seorang Erick Thohir.
Silakan Bang Andri. Baik, terima kasih Bang Edi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berada di ruangan ini dan ini pertanyaannya langsung berat seperti itu ya. Ya, berat ringan lah. Berat. Jadi saya berpikirnya mulainya dari mana? Pertama, kalau bicara soal survei, sebagai lembaga survei saya akui memang bahwa survei itu pasti pesanan. Pertanyaannya adalah hasilnya dipesan atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada lembaga survei yang melakukan survei itu dia dengan dana swadaya. Kecuali dia ada lembaga-lembaga besar. Misalnya LSI, Carta, kemudian indikator yang mungkin dia sudah punya dana abadi. Tapi ketika dia adalah lembaga survei biasa, lembaga survei yang selama ini mungkin sudah terkenal juga, tapi biasanya dia adalah by order. Artinya ada partai, ada individu, ada tokoh-tokoh yang memesan survei itu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah yang dirilis ke masyarakat itu adalah hasil resmi atau hasil real dari lapangan atau memang sudah dipoles-poles. Nah, kita tidak mau mengkritik itu, kita tidak akan bicara itu, tapi memang kalau misalnya bicara ini karena forumnya adalah Erick Thohir ini fenomenal. Kenapa? Karena ini pancingan Bang Edi ini saya tahu ujungnya seperti apa, karena kita pernah di lembaga kami, lembaga Spektrum Politika, kita pernah mendapatkan survei, rilis survei nasional. Nah, di survei nasional itu kita masukkan beberapa nama, banyak nama ya. Dari awalnya 27. Kemudian karena ini by request partai, kemudian salah seorang fungsionaris partainya bilang, "Oh, ini nama ini tidak usah dimasukin gitu. Jangan usah digadang-gadangkan kalau bahasa Minangnya. Tidak usah digadang-gadangkan untuk menjadi capres gitu." Kemudian kita diam, tapi kemudian namanya ya nama Pak Erick pada waktu itu. Nah, kemudian kita bicarakan di grup, artinya di tim kita, ini tidak mungkin gitu, tidak logis tidak memasukkan nama padahal nama itu sudah masuk ke 10 sampai 15 besar. Nah, posisi Pak Erick Thohir sendiri kalau misalnya lembaga-lembaga survei, kalau Bapak Ibu tahu semua sudah lihat bahwa posisinya itu sudah di atas. Kalau saya bilang di atas, kenapa? Karena yang Bang Edi bilang tadi, yang nama-nama di atas itu adalah nama-nama memang yang sudah punya figur. Artinya dia ada kepala daerah Jawa Tengah, kepala daerah Jawa Barat, kepala daerah Jawa Timur, kepala daerah DKI. Kemudian dia pemilik partai, ada Prabowo, ada Puan, kemudian ada Muhaimin, ada Erlangga. Kemudian ada nama Erick Thohir. Nah, kemudian kenapa saya bilang nama Erick Thohir? Karena dari sekian banyak, kecuali Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo ini kan spesial dalam tanda kutip, dia punya partai, dia menteri juga, mantan capres juga, artinya dia punya figur popularitas yang sangat tinggi. Kalau figurnya Prabowo itu kita sudah bisa bilang bahwa dia sudah paling atas popularitasnya. Nggak ada orang yang nggak kenal Prabowo gitu. Tapi elektabilitasnya seperti apa? Nah, kalau dia disandingkan dengan Erick Thohir tentu dia akan berbeda. Kenapa? Karena popularitas Erick Thohir pun masih di bawah gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara lanjutan dari komentar Bang Edi tadi, Sumatera Barat menilai Erick Thohir seperti apa? Kalau saya bilang bukan Sumatera Barat menilai Erick Thohir, tapi figur seperti apa yang diinginkan oleh Sumatera Barat. Nah, Bapak Ibu semua ini kan karena orang Minang semua pasti paham bahwa ada istilahnya 3T, kalau saya bilang 4T. Tageh, takah, tokoh, kemudian tas. Nah, 4T-nya, T keempat ini yang kemudian tasnya isinya ada duit enggak gitu kan. Nah, kalau misalnya dia politik mahal. Politik mahal. Kita tidak bisa munafik bahwa bukan politik uang, tapi uang untuk berpolitik itu mahal. Nah, ketika misalnya di Sumatera Barat 3T itu, 3 takah, tageh, tokoh itu memang diakui gitu. Kenapa Pak Jokowi itu kalah ya? Karena dianggap tidak punya 3T dibandingkan dengan Pak Prabowo. Kenapa sekarang misalnya tokoh-tokoh lain, karena 2024 ini juga spesial ya Bang Edi ya, karena semua tokoh itu startnya dari nol gitu. Kita berasumsi bahwa Pak Wapres itu tidak akan maju gitu karena faktor usia, maka kemudian tidak ada incumbent di sana. Incumbent presiden dan wakil presidennya. Pemain baru semua nih ya? Pemain baru semua gitu. Pemain baru yang kemudian startnya dari nol semua gitu. Semua orang mulai berpikir, bahkan misalnya Bang Adrian Tuswandi ini kalau dia punya tas mungkin dia bisa mencalonkan diri juga gitu. Karena semua orang start dari sana gitu. Nah, kalau di Sumatera Barat sendiri saya pikir
tokoh ketokohan seseorang, kemudian visi apa yang dipikirkannya, kemudian terlihat dari tindakan-tindakannya pasti akan diperhatikan. Oke. Nah, kalau soal misalnya dari calon-calon itu kan Pak Erik tidak punya partai, ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan kami itu melakukan pembicaraan dengan partai-partai politik. Ini Pak Erik partainya apa gitu, ya. Apalagi dengan sistem election kita ini yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 tidak memungkinkan seorang calon presiden itu maju secara independen. Semua harus diusung oleh partai politik. Nah, sebagai seorang Erick Thohir yang tidak punya partai, kira-kira ini positif, negatif, atau ini sebuah kekuatan atau sebuah kelemahan bagi seorang Erick Thohir? Ya, posisi partai memang kita akui bahwa sekarang orang selalu menganggap Prabowo dia punya posisi yang bagus, Puan juga punya posisi yang bagus karena dia punya partai. Tapi perlu diingat bahwa kita ada dua opsi bahwa presidensial threshold itu adalah 0% atau 20%. Seandainya dia 20%, maka semua partai itu akan berkoalisi. Nah, ketika partai berkoalisi tentu dia pasti akan memperhatikan elektabilitas. Pasti akan memperhatikan popularitas dan akseptabilitas. Jadi ada tiga. Pertama popularitasnya bagus atau tidak, akseptabilitasnya, keterkenalannya, kemudian elektabilitasnya. Saya mungkin dikenal orang, tapi saya tidak diterima. Popularitas saya bagus, tapi saya tidak diterima, maka tidak ada orang memilih saya. Nah, ketika misalnya seorang Erick Thohir tidak punya partai, itu bukan berarti kartu mati. Tapi dia pasti punya apa istilahnya kartu asnya gitu, kartu asnya, trump cardnya bahwa dia punya elektabilitas yang mumpuni. Nah, kalau misalnya elektabilitasnya mumpuni artinya dia punya elektabilitas itu perlu diperhatikan bahwa dia tidak harus tinggi di satu daerah, tapi dia merata di semua daerah. Keunggulan seorang calon presiden itu adalah dia harus punya rata di semua daerah, walaupun itu misalnya nomor 2, nomor 3 gitu. Tapi kalau misalnya dia berada di satu daerah saja, numpuk gitu ya istilahnya, numpuk di satu daerah saja, tapi kemudian elektabilitasnya di daerah lain tidak berbunyi atau tidak ada suaranya, yang percuma. Tapi kemudian ketika seorang tokoh dia tidak punya partai, maka kemudian sebenarnya bukan berarti dia tidak bisa mencalonkan diri, karena partai logikanya partai itu kan ingin menang. Kalau logika partainya ingin menang, maka mestinya dia akan berpikir untuk mencari tokoh-tokoh atau calon presiden yang memang punya elektabilitas tinggi. Oh, berarti Erick Thohir tidak punya partai politik, ya bisa jadi itu kelemahan, tapi bisa juga itu menjadi sebuah keunggulan, ya. Artinya dia bisa direkrut oleh partai manapun, ya. Tidak ada beban psikologi, misalnya partai A mau rekrut Erick Thohir, wah dia ini orang partai B, nggak usah lah gitu ya. Nggak ada beban-beban seperti itu, tidak ada beban psikologi ketika yang penting elektabilitasnya. Begitu elektabilitasnya bagus, maka pasti partai-partai akan melirik seperti itu ya. Nah, terus satu hal lagi ya. Tadi kan 3T plus 1T ya. Kira-kira Erick Thohir ini masuk nggak kriteria 3T ini? Nah, kalau 1T udahlah ya enggak. Dia bisnismen yang sukses ya. Saya kira kalau ada pemilu dia tidak perlu bantuan yang lain, dia bisa kerja sendiri dengan semua modal yang dia miliki ya. Ya artinya dia ya itu bukan kelemahan dia, itu kelebihan dia. Dia punya modal yang kuat, dia pengusaha yang sukses, ya bahagian dari pengusaha yang besar di Indonesia ini, sehingga dia tidak perlu korupsi dana APBN, tidak perlu korupsi uang negara untuk kemudian atau mengizinkan, menggadaikan program-program di kementerian untuk dia membiayai langkah-langkah politiknya ya. Itu saya kira tidak perlu kita ragukan lah itu ya. Yang 3T ini cocok nggak nih Erick Thohir ini kalau menurut masyarakat Sumatera Barat orang Minang ini? Ya, 3T itu kan pertama itu ada gagasannya. Jadi kalau misalnya saya nih disandingkan dengan Bang Nil Maizar, pasti orang lebih milih Bang Nil Maizar. Kenapa? Karena beliau lebih ganteng, lebih tinggi daripada saya, postur tubuhnya lebih bagus. Pasti itu. Atlet. Ya dibandingkan saya gitu kan. Nah itu pertama figurnya, artinya
secara postur tubuh beliau bagus. Kemudian dia punya gagasan, artinya dia punya visi yang kemudian orang melihat, oh si A ini memang bagus karena dia punya visioner. Dan itu sudah terlihat sebenarnya dari Pak Erick Thohir gitu. Kenapa? Karena dari gebrakannya 2019 sampai 2022 bagaimana dia membumikan BUMN, kemudian mau menduniakan BUMN, kemudian membuat IPO, kemudian banyak hal yang dilakukannya, itu artinya dia punya isi otaknya gitu. Jadi dia tidak hanya seperti seorang menteri yang buat kebijakan tapi kemudian tidak bisa mengeksekusi. Tapi ini dia punya sesuatu yang memang kelihatan bahwa dia ada isi tokohnya, ada figurnya, kemudian juga dia tangguh gitu. Artinya bayangkan sebagai seorang Menteri BUMN kemudian dihadapkan dengan pandemi COVID. Pada saat itu BUMN hampir runtuh semua gitu kan. Kemudian dia bisa membangun BUMN secara perlahan. Itu artinya dia punya, sebenarnya Erick Thohir pun sebenarnya punya ketokohan itu, kemudian punya artinya punya gagasan dan kemudian juga punya figurnya. Secara fisiknya tadi. Saya pikir tidak ada masalah dengan Erick Thohir untuk 3T-nya tadi. Ya, kalau soal psikologi orang Minang, kira-kira bisa nggak mengakui Erick Thohir ini bagian dari keluarga besar orang Minang? Ya paling tidak minimal dia kan orang Sumatera ya Pak ya. Ya, dari kandidat-kandidat yang ada sekarang ini minimal dia ini ya orang Lampung, orang Sumatera, asli Lampung. Dan selama ini mungkin kira-kira kita Sumatera ini sudah pernah menyumbangkan nggak ya untuk Presiden dan Wapres? Pasca orang-orang hebat dari Sumatera Barat, pasca orang-orang hebat dari ranah Minang ini ada Bung Hatta, ada Syahrir. Ya. Hampir kita orang Sumatera belum pernah menyumbangkan lagi siapa menjadi pemimpin bangsa yang jadi presiden maupun wakil presiden. Ada Malik ya, terakhir ada Malik lah ya waktu zaman Pak Harto. Kalau dari Sulawesi sudah ada Pak JK 10 tahun menjadi Wapres. Nah, kira-kira Sumatera butuh lah ya. Untuk gimana? Kalau di Sumatera perlu nggak kita masih mempertimbangkan itu? Kalau kita pikir Sumatera itu kalau misalnya berkaca, ini mohon maaf, mungkin kalau di sini ada keluarga Pak JK gitu kan. Tapi ketika kita berkaca dari kasus Pak JK pada 2014 lalu gitu, kemudian beliau capres, kemudian malah di kampung beliau pun, kalah. Di kampung istri pun kalah gitu. Artinya masyarakat Minang juga tidak selalu memandang bahwa dia walaupun dia orang Minang, tapi kalau dia artinya dia punya darah Minangnya dalam tanda kutip ya, tapi kalau mereka tidak dianggap punya ketokohan ya ternyata masyarakat Minang juga tidak memilih gitu, tidak memilih itu. Nah, Erick memang agak dekat dia dengan Sumatera gitu. Ada juga ketua PAN yang dari Lampung juga. Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan. Zulhas juga dari Lampung. Tapi kemudian yang diperhatikan dengan Erick Thohir gitu. Justru bukan itu ya? Bukan itunya gitu. Bukan asalnya dari Sumateranya, tapi kemudian gebrakannya selama ini yang kita perhatikan memang sudah lumayan bagus gitu dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Perlu diperhatikan juga, saya lupa menyebutkan rilis survei, itu survei hampir semua survei menyebut Erick itu di nomor urut 8 sekarang. Ya. Artinya sebagai seorang menteri dia nomor 2 setelah Prabowo. Ya. Tadi saya sudah repeat bahwa Prabowo spesial, tapi sebagai menteri di kabinet Indonesia, kabinet Jokowi sekarang itu dia nomor 1 kalau kita lepaskan Prabowo di sana gitu. Nah, artinya juga masyarakat pun sudah memandang bahwa ada sesuatu yang unik dan sesuatu yang spesial dilihat dari Erick Thohir ini gitu. Dari gebrakan-gebrakan dan kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya. Oke. Ya, tepuk tangan dulu ya. Banyak hal nih sudah disampaikan Bang Andri. Nah, sekarang kita ingin fokus ya, apa kira-kira amanah pesan dari Sumatera Barat, dari ranah Minang ini untuk Pak Erick Thohir, sehingga Pak Erick Thohir itu bisa merebut hati orang Minang. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya benar-benar Pak Erick itu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, nanti tahun 2024 itu ya dapat suara yang signifikan lah. Karena memang Sumatera Barat ini khas, ya Sumatera Barat ini khas. Sumatera Barat ini
berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya. Ketika yang lain mendulang suara maksimal di tempat-tempat lain, Sumatera Barat punya pikiran sendiri ya. Sumatera Barat punya pikiran sendiri. Ini memang harus kita akui ya, kita akui. Tapi ini kan tantangan, ini bukan ini sebuah hal yang menarik sebenarnya. Saya kan termasuk ya orang Jakarta lah ya Bapak Ibu sekalian, walaupun ya asal dari Pekanbaru ya. Saya mengikuti perdebatan elit-elit itu, para pemimpin-pemimpin partai politik itu. Sumatera Barat selalu menjadi perhatian yang menyebabkan pimpinan-pimpinan politik yang ada di Jakarta itu berpikir keras bagaimana cara merebut hati orang Minang ini. Nah, saya sebagai Ketua Umum Get1 ini ya, yang akan menyampaikan pesan-pesan langsung kepada Pak Erick Thohir, gimana sih caranya merebut hati ya orang Sumatera Barat, orang Minang ini supaya Pak Erick itu bisa diterima dengan maksimal di sini. Ya, sebelum merebut hati perlu diingat bahwa siapapun yang menang di Sumatera Barat biasanya kalah di Indonesia loh. Nah itu bahaya juga kan. Karena 2014, 2019 selalu yang pilihan masyarakat Sumatera Barat itu selalu berbeda dia. Kalau misalnya di Sumatera Barat itu dia milih A, maka yang pasti nasional milih B gitu kan. Ya. Nah tapi tentu 2024 saya pikir pasti akan berbeda dia dengan pola 2019 dan 2014 yang lalu gitu. Karena 2024 ini pemilunya juga agak spesial juga ya, unik ya, hari Valentine, di hari kasih sayang itu. Nah, apa yang harus dilakukan Erick Thohir sebenarnya tidak perlu istilah gerasa gurusuk ya, kalau bahasa Jawanya tidak perlu gerasa gurusuk untuk merebut hati masyarakat Minang gitu. Kenapa? Karena seperti yang Bang Edi mulai tadi bahwa rasionalitas masyarakat Minang itu tinggi. Oke. Rasionalitasnya tinggi walaupun misalnya kita anggap bahwa jumlah penduduknya 3,2 juta, pemilihnya segitu gitu kan, dibandingkan dengan Kabupaten Bogor enak mengejar jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Tapi kemudian ketika rasionalitasnya tinggi, Pak Erick itu tidak perlu datang ke sini, tapi kemudian ketika dia kinerjanya terlihat, artinya orang sudah memandang bahwa kegiatan yang dilakukan beliau itu adalah visioner, kemudian transformasi yang digagas beliau itu memang benar-benar terlaksana, maka sebenarnya masyarakat pasti akan sudah mulai memikirkan memilih beliau. Tapi kemudian kalau misalnya tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang terlihat apa yang dilakukan seorang tokoh, maka sebenarnya masyarakat Minang juga pasti tidak akan memilih. Bayangkan Pak Prabowo itu ketika 2014-2019 berapa kali datang ke Sumatera Barat? Yeah. Tapi kemudian ketika ada komparasinya adalah Jokowi, kemudian dilihat dengan 3T tadi ya, maka kemudian masyarakat memilih Prabowo gitu. Karena menganggap bahwa ini figur yang punya gagasan, ini figur yang punya visi misi gitu. Nah hal yang sama mungkin bisa dilakukan di Sumatera Barat gitu. Ketika orang punya visi misi, kemudian dia terlihat gebrakan-gebrakannya, maka kemudian masyarakat pasti akan lebih cenderung memilih tokoh tersebut. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Andri dulu. Sekaligus tepuk tangan yang meriah untuk Pak Erick Thohir.